Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 072. Semenjak sudah mendapat laporan dari Bapak Direktur mengenai permasalahan Ibu Sekretaris sudah diselesaikan, maka bagi Maisie sudah membuat ia tenang. Namun berarti tidak ada lagi benalu-benalu di kantor pusat maupun kantor cabang. Maisie sering berpesan kepada Bapak Direktur untuk bersikap tegas dengan pegawai yang bermain dengan keuangan perusahaan. Karena bukan hanya dirinya saja sebagai pemilik perusahaan yang akan rugi, akan tetapi semua pegawai maupun karyawan yang dirugikan. Kalau keuangan perusahaan terjadi kehancuran, maka barang tentu perusahaan akan mengurangi tenaga kerja. Imbasnya pada karyawan. Kasihan dengan mereka kalau itu terjadi. Dan juga Maisie sering juga berpesan kepada Deki, selaku orang dikasih kepercayaan, untuk tetap bekerja dengan sigap, kapanpun dibutuhkan semua perusahaan. Walaupun kewenangan terbatas tapi ia berhak menentukan kemajuan perusahaan, akan tetapi tidak berhak mengambil keputusan. Waktu pun sudah sore, rencana untuk berkeliling pun dibatalkan. Karena ada masalah di kantor pusat hari ini, Maisie akan menunggu waktu malam tiba. Apalagi suaminya biasanya akan pulang dari kantor. Semenjak pergantian sekretaris semua berjalan dengan baik, hingga keuangan perusahaan tetap keadaan stabil. Apalagi sekarang banyak proyek yang sudah taken kontrak. Maisie sangat berharap semua karyawan nasib mereka akan baik-baik saja. Terasa cepat waktu berlalu. Rasanya baru kemarin baru terjadi. Ternyata sudah hampir 9 bulan lebih berlalu. Hingga pagi itu Maisie sudah merasakan suatu keanehan dengan kandungannya. Untungnya Brand belum berangkat kemana-mana. Hingga Brand memutuskan untuk membawa istrinya periksa ke rumah sakit. Tidak terduga memang sudah waktunya untuk persalinan. Bertepatan hari itu hari Jumat. Anak pertama mereka lahir dengan sehat dan selamat. Apalagi bayinya lelaki. Siapapun pasti merasa senang. Tidak terkecuali kedua orang tuanya, yaitu Maisie dan Brand. Karena keduanya baik-baik saja, dokter pun sudah mengizinkan mereka pulang. Tidak perlu dirawat inap. Veronica sudah mempersiapkan mobil, karena majikannya akan pulang. Hingga mereka tiba di rumah, karena mendapat informasi bahwa bos besar sedang di rumah sakit. Deki harus banyak mengontrol perusahaan. Bagaimanapun memang tugasnya untuk mengawasi di luar. Nasib baik juga hari itu, semua berjalan dengan lancar. Di hari itu juga Deki mendapat kabar dari direktur, bahwa sekretaris baru sudah mulai masuk kerja hari ini. Namun belum ada legalitas dari kantor. Karena harus ada surat keputusan dari bos besar. Deki hanya bilang buat saja surat keputusan tersebut. Kalau sudah selesai nanti saya ke sana. Biar saya yang minta tanda tangan bos besar. Bapak Direktur mengiyakan. Setelah mendapat informasi, Deki langsung berangkat menuju kantor pusat. Ia akan mengambil surat tersebut. Ia tidak lama hanya untuk mengambil surat itu saja di kantor pusat. Deki pun melanjutkan lagi perjalanannya. Maisie dan Brand hanya di rumah saja setelah pulang dari rumah sakit. Jadi Deki dengan cepat meminta tanda tangan bos mereka, agar surat tersebut bisa dikirimkan ke kantor pusat. Semua urusan sudah selesai. Perjalanan bisnis pun baik-baik saja. Waktu terus berlalu. Rumah tangga pun bertambah harmonis. Setelah kelahiran sang buah hati, apalagi anaknya lelaki yang tampan, mereka berharap anaknya bisa melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya, dikala mereka sudah tua nanti. Di waktu pagi hari, Brand pamitan untuk berangkat ke kantor. Seperti biasa ia selalu menjumpai anaknya sebelum berangkat. Hari itu cuaca tampak cerah, angin tidak terlalu kencang. Suasana kota terlihat biasa-biasa saja. Semua orang pada sibuk beraktivitas. Walaupun ada sedikit tekanan di dunia bisnis, tidak membuat kekhawatiran yang sangat, masih bisa untuk dipertahankan.
Apalagi perusahaan mereka sudah tergolong perusahaan besar. Mitra bisnisnya bukan hanya domestik, tetapi sudah masuk internasional. Namun tidak bisa salah langkah dalam mengurusnya, agar tidak terjadi keterpurukan ekonomi. Setelah sekian lama Clara bekerja di kantor perusahaan Maisie, akhirnya ia baru mengetahui kedudukan Maisie di perusahaan itu. Ia tidak menyangka bahwa Maisie bisa sukses seperti sekarang ini. Apalagi ia tahu kehidupan Maisie waktu bersama di sekolah dulu. Ia merasa malu sekarang ini, karena ia sering mengejek Maisie di kala itu. Tetapi sekarang malahan ia ditolongnya. Sudah beberapa orang teman Maisie waktu di sekolah dulu sudah ia bantu untuk bekerja di kantor perusahaannya. Hanya Bobby yang akhirnya dikeluarkan dari perusahaan karena orangnya sudah kelewatan. Padahal Bobby dulunya sudah menduduki posisi kepala bagian hingga diturunkan sebagai staf biasa. Tidak sampai di situ saja, akhirnya ia diberhentikan. Di suatu hari anak mereka sudah bisa ditinggalkan dengan baby sister. Maisie mengajak Veronica untuk berkunjung lagi ke sebuah perusahaan. Apalagi sudah hampir setengah tahun ia tidak berkunjung. Hanya Brand saja yang terus mengawasi perusahaan mereka. Maisie merasa kangen juga dengan perusahaan. Mereka berangkat. Memang tidak ada yang bersifat penting di sana. Hanya saja ingin melihat kinerja teman-temannya yang pernah ia bantu masuk kerja di perusahaan miliknya. Karena kantor yang akan mereka kunjungi di sana ada Maxi. Seperti biasa dikala berkunjung, Maisie selalu masuk ruang staf dulu, sebelum ia bertemu direksi. Selama kunjungan Maisie banyak bertanya tentang kinerja Maxi kepada direksi. Ia berpesan kalau dia tidak sesuai bisa untuk dipertimbangkan posisinya. Namun di luar dugaan, Bapak direksi banyak memberi apresiasi kepada Maxi, karena dia orangnya rajin dan pintar dalam mengelola data perusahaan, hingga tidak pernah mengalami kesulitan. Setelah mendengar cerita dari Bapak direksi, Maisie pun berpesan, kalau memang benar cerita Bapak, berikan suatu pertimbangan baginya. Selain hanya di bagian staf, yang penting ada rekomendasi kepada saya. Bapak direksi mengerti maksud bosnya. Akhirnya Maisie permisi. Selama Maisie di kantor cabang, ia hanya melihat Maxi dari kejauhan saja. Maxi pun tahu diri hingga ia tidak mendekat. Memang teman sekolah tetapi sekarang sudah lain kelasnya. Maisie seorang pengusaha sukses, sedangkan ia hanya karyawan biasa. Karena kepikiran terus dengan sang anak di rumah, Maisie meminta kepada Veronica untuk pulang saja. Apalagi urusan di kantor belum juga ada yang memaksa. Setelah pertemuan dengan bos besar, Maxi dipanggil oleh Bapak direksi. Maxi merasa tidak melakukan suatu kesalahan. Kenapa hingga dipanggil ke ruang kerja direksi? Selama menghadap Bapak direksi, Maxi diinterogasi bahwa ia dipaksa mengakui kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Hingga Maxi merasa berputus asa dalam menghadapi Bapak direksi. Akhirnya Bapak direksi memberikan sebuah amplop untuk menghadap Bapak direktur di kantor pusat sekarang. Semua harus kamu pertanggungjawabkan, bentak direksi. Karena ia merasa tidak bersalah, Maxi langsung berangkat dengan panduan alamat di surat. Karena ia belum pernah ke sana. Di dalam perjalanan walaupun ada rasa kesal kepada Bapak direksi yang telah menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Dalam pemikirannya andaikan ia harus dipecat, ia akan terima dengan ikhlas. Bagaimanapun ia telah dipekerjakan selama ini, Maxi akan tetap mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pencinta video ini. Maxi berpesan tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.